Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasul. Jadi di situ saya banyak tertarik gitu. Saya coba belajar, tapi saya belum berani tampil. Nah, istilahnya kayak saya apa-apa ya ngumpet-ngumpet gitu. Ya, keluarga saya sama sekali nggak menentang, Pak. Jadi yang penting kamu benar-benar menjalani. Jadi, saat saya menikah kemarin itu saya baru tahu kalau orang tua saya itu sebenarnya saya dari kita itu udah tahu lama. Cuman bapak sama ibu itu nggak bisa melarang kamu karena itu hubungan kamu dengan Tuhan. Siapa yang bilang begitu? Ibu saya. Ibu. Iya. Kalau memang mau masuk ke sana ya kamu harus jadi orang Islam yang benar, jangan hanya Islam KTP. Betul. Itu yang pesan orang tua. Jadi ya saya alhamdulillah ya saya bersyukur, Pak. Jadi saya nggak ada tantangan atau pertentangan dengan pihak keluarga saya gitu. Saya beli tuntunan sholat segala macam di situ saya kamu bersyahadat, udah kamu masuk Islam. Ya. Tapi saya nggak ada yang menyaksikan. Ya. Tapi saya yakin Gusti Allah nyaksiin saya gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi as-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah para hadirin pemirsa yang budiman, yang Allah berkahi, Allah sayangi. Alhamdulillah pada sore hari ini, sore yang berkah, telah hadir di depan kita Bapak Hudi Koko Prasetyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Hudi, panggilannya Pak Hudi atau Pak Koko? Pak Hudi. Pak Hudi. Iya. Pak Hudi ini asli Kota Batu atau Kota Malang? Asli Batu, Pak. Asli Batu. Iya. Nah, saat ini beliau perlu kami perkenalkan bahwa beliau adalah berasal dari agama Kristen. Boleh tahu Kristen apa? Protestan. Protestan. Iya. Dari gereja? Gerejanya GBIB. GBIB. Iya. Dan beliau ini sudah masuk Islam. Cuman ingin mengulang lagi karena tidak ada sertifikat atau secara administrasi Legalitas. waktu itu tidak ada pencatatan. Betul. Nah, alhamdulillah kami menyambut baik tamu yang mulia kita pada sore hari ini. Sebelumnya kita akan sharing-sharing dulu, Bapak. Boleh, Pak. Kurang lebih masuk Islam sudah lama atau? Saya bercerita ya, Pak ya. Ya, siap. Kalau saya bersyahadat yang istilahnya disaksikan dan hitungannya istilahnya kita diresmikan gitu. Iya. Itu banyak yang menyaksikan itu 1 tahun yang lalu, Pak. 1 tahun yang lalu. Saya menikah siri itu. Oh, Masya Allah. Tapi sebelumnya saya udah mengenal itu ya melalui pergaulan teman-teman saya. Itu saya ada di lingkungan yang ya lumayan taat beribadah di Islamnya itu. Jadi di situ saya banyak tertarik gitu, Pak. Terus saya coba belajar, tapi saya belum berani tampil. Ya, istilahnya kayak saya apa-apa ya ngumpet-ngumpet gitu. Baru sesudah saya dewasa, saya menikah itu saya berani mengungkapkan semua ke keluarga segala gitu. Yang tadinya saya ngumpet gitu. Keluarga memperbolehkan, mempermasalahkan? Memperbolehkan. Jadi kalau dari pihak keluarga saya sama sekali nggak menentang, Pak. Jadi yang penting kamu benar-benar menjalani. Jangan sampai kamu hanya, apalagi saya mengakuin itu semua saat saya melakukan pernikahan. Jadi pesan dari orang tua itu jangan sampai kamu hanya karena kamu mau menikah gitu. Betul.
Tapi kamu harus benar-benar kalau emang mau masuk ke sana ya kamu harus jadi orang Islam yang benar, jangan hanya Islam KTP. Betul. Itu yang pesan orang tua. Jadi ya saya alhamdulillah ya saya bersyukur Pak. Jadi saya nggak ada tantangan atau pertentangan dengan pihak keluarga saya gitu. Jadi dari situ saya juga aman lah gitu. Saya melakukan udah tenang, nggak ngumpet-ngumpet lagi atau apa gitu. Waktu itu masuk Islam didasari atas apa? Pertama yang saya bilang saya kenal dengan teman-teman saya ini. Ya. Itu saya gini Pak. Jadi saya itu merasa kok bisa melihat mereka beribadah atau dalam arti saat melakukan sholat berdoa itu kelihatan kusuknya gitu loh Pak. Ya. Jadi kayak mengena. Jadi kayak kita beribadah itu berdoa itu berbicara dengan Tuhan itu Ya. benar-benar kita berbicara dekat gitu. Ya. Seakan-akan kita bisa merasakan kedekatan gitu. Jadi yang saya alami sebelumnya itu hampa gitu Pak. Jadi saya kayak ya ibadah saat di tempat peribadatan udah gitu. Tapi kalau di Islam ini yang saya lihat dari teman-teman saya itu tiap waktu kan Pak gitu. Jadi ya dalam sehari 5 waktu itu udah pasti mereka mendekatkan diri gitu. Dari situ saya merasa kayaknya mungkin hati saya tertarik di situ awalnya Pak gitu. Masya. Jadi terus saya coba belajar. Pertama saya hafalin ayat, terus kedua saya coba belajar sholat. Itu kemauan saya sendiri Pak. Saya beli buku-buku tuntunan sholat gitu. Saya belajar sendiri. Terus saya merasa saya udah bisa, saya sholat tapi ya kondisinya saya sembunyi-sembunyi gitu. Jadi nggak dari keluarga. Ya dari keluarga, ya dari temen juga sebenarnya gitu. Karena saya untuk pertama ya mau mengakui seperti itu saya bingung Pak, caranya gimana. Saya masih apa ya, kayak malu juga apa gitu, bingung Pak gitu. Jadi saya sembunyi-sembunyi. Terus lama-kelamaan saya ambil keputusan juga, saya nggak bisa gini terus gitu. Saya melakukan hal yang benar kok gitu. Kenapa saya harus sembunyi? Kalaupun memang saya ditentang, kalaupun saya dilawan atau ada yang menghalangi, ya mungkin itu tantangan yang harus saya hadapi gitu. Jadi saya berani, tapi kalau ke pihak keluarga saya belum berani ngomong sebenarnya. Tapi saya yakin orang tua saya tahu Pak, karena kayak kalau saya sholatnya di rumah, kamar saya tutup. Jadi saya sering kayak saya punya sarung sajadah gitu, tasbih itu saya taruh di tempat yang saya sembunyikan gitu. Waktu saya cari nggak ada gitu, tapi bukannya dibuang, cuman dipindah di tempat yang lebih bersih gitu. Istilahnya ditaruh di dalam lemari. Yang tadinya cuman saya taruh di pinggir, saya tutupin gitu. Saya nyari, saya tanya ke ibu, Bu, tahu sajadah? Oh iya itu di lemari saya taruh di atas gitu. Tapi saya nggak dimarahin. Dari situ saya berpikir orang tua saya tahu ini gitu. Mestinya. Iya, tapi saya nggak ditegur Pak. Saya nggak ditegur. Itu punya siapa? Kamu ngapain gitu, nggak ditegur saya. Tapi dari situ saya mulai berani. Tapi saya nggak mengungkapkannya Pak ya. Cuman kadang saya kalau waktunya sholat saya masuk kamar, saya kunci, saya tutup gitu. Ini saya ya tetap pintu saya tutup, tapi saya nggak kunci, nggak apa gitu. Saya malah berharap saat saya sholat saya dipergokin gitu. Tapi nggak pernah gitu Pak, nggak pernah dipergokin itu. Tapi ya waktu berlalu sampai saya akhirnya terus saya merantau di Jakarta. Udah saya tetap jalan ini tuh ya, walaupun saya nggak aktif 5 waktu Pak. Kadang masih ada bolong-bolong gitu. Terus sampai saya mau memutuskan menikah siri. Sebenarnya niat saya kan langsung nikah KUA, cuman ya itu tadi karena identitas yang di KTP itu nggak bisa dirubah Pak tanpa sertifikat mualaf. Akhirnya saya menikah siri. Di situ saya ngomong ke orang tua.
Oh, berarti yang tadi peristiwa orang tua memergoki peralatan Udah lama. sajadah itu sebelum nikah. Sebelum nikah Pak, udah lama. Waktu saya masih apa ya, masih muda lah. Saya masih main ke sana Tak kemari. kira Bapak masuk Islam itu waktu nikah. Iya, Karena kalau yang pernikahan. saya resmi ngomong itu Resmi ngomong kepada orang tua. ke keluarga, ke semuanya itu waktu saya menikah siri. Tapi saat saya dipergokin itu saya masih sekolah Pak, gitu loh. Tapi saya nggak pernah ditegur gitu. Dan tidak ada syahadat waktu itu. Bapak cuma belajar sendiri. Syahadat. Syahadat Tapi ya yang saya bilang tadi nggak ada yang menyaksikan Pak, gitu. Jadi saya sendiri. sendiri. Jadi saya melakukan itu sendiri sampai saya beli tuntunan sholat segala macam. Di situ saya Masya Allah. kita kamu bersyahadat, udah kamu masuk Islam. Ya. Tapi saya nggak ada yang menyaksikan. Ya. Tapi saya yakin Gusti Allah nyaksiin saya gitu. Ya. Jadi saya tetap bersyahadat tapi sendiri Pak. Emang nggak ada saksi. Ya. Baru yang saya bilang saya resmi yang ada saksi segala macam ya waktu saya menikah. Ya. Gitu. Ya. Oke, baik. Bapak melalui proses pencarian atau memang betul-betul merasa oh ini panggilan, oh ini saya nyaman di sini atau bagaimana? Kalau ya itu tadi saya nggak tahu itu panggilan atau seperti apa Pak ya. Iya. Tapi yang pasti saat saya berada di teman saya ini, Iya. saya melihat aktivitas dia, Iya. itu saya kayak tertarik, ada rasa tertarik itu aja Pak gitu awalnya. Dan saat saya mulai belajar, terus saya udah pertama kali bisa melakukan sholat itu, di situ saya berasa hati saya, Iya. jadi saya deket sekali, jadi kayak saya tuh benar-benar ngobrol dengan Tuhan itu deket banget dengan saya. Sampai saya itu istilahnya saya mencurahkan semua yang ada di hati saya, kayak kenakalan saya segala macam itu nyampe gitu. Iya. Jadi yang saya bilang saya bisa khusyuk, saya merasakan saya khusyuk beribadah, khusyuk berdoa gitu. Iya. Daripada sebelumnya saya berdoa gitu, tapi saya nggak kayaknya apa ya kayak hampa gitu Pak, saya nggak ketemu gitu. Iya. Iya. Sekarang sudah clear, sudah nyaman di Islam. Nyaman Pak, saya udah lama sekali. Ya. Saya menikah 1 tahun, saya jalanin yang benar-benar saya nggak sembunyi-sembunyi. Tapi saya menjalanin yang sembunyi-sembunyi itu udah dari saya lulus sekolah. Bahkan saya masih sekolah SMA. Oh, berarti sudah lama. Lama sekali Pak, Insya Allah. lama sekali. Bahkan cuman ya itu saya yang bukan yang apa 5 waktu full begitu enggak Pak, tapi saya jalanin itu semua. Cuman saya sempat Pak, saya tuh menguatkan hati saya tuh, saya nggak sholat karena kadang nggak sholat saya itu ya karena tadi saya mesti sembunyi, mesti apa gitu, kadang saya jadi terhambatnya di situ. Tapi hati saya selalu apa yang udah saya pelajarin, kayak saya bisa baca ayat ini saya wiridkan terus tiap hari Pak. Masya Allah. Itu yang saya lakukan. Jadi di situ walaupun saya nggak menjalani sholat, saya kayak deket banget gitu. Jadi saya selalu ya apa kayak saya bisa ayat kursi, bisa Al-Fatihah, bisa Al-Ikhlas itu saya baca terus sehari semampu saya nggak tahu berapa kali, pokoknya saya baca itu kalau saya nggak bisa sholat gitu. Ya. Walaupun saya sambil kerja, saya sambil di mana gitu saya baca terus. Berarti pemirsa, ini kesimpulannya adalah Pak Hudi sudah mengenal Islam dan sudah memproklamirkan dirinya sebagai seorang muslim itu sudah sejak lama, sudah sejak lulus sekolah. Iya. Kira-kira berapa tahun? Saya Dari sekarang? lama ya Pak. Saya lulus sekolah itu tahun 97 98. Wih, sudah lama. Lama Pak. Cuman Sudah saya puluhan tahun. Ya. Saya dari dulu pingin gitu. Iya. Apa ya, jelas semua nggak sembunyi-sembunyi itu, Iya. tapi saya itu berpikir takut di keluarga, takut segala macam, pikiran saya banyak Pak gitu. Jadi saya ya saya nggak ngerti, ternyata orang tua saya welcome banget, nggak menahan saya. Tahu begitu dari dulu sampai gitu kan. Cuman namanya saya apa ya, takut gitu awalnya. Tapi ternyata ya mereka Iya. ya saya tahunya waktu saya menikah kemarin itu, karena memang semenjak
lulus sekolah itu saya kan jarang di rumah emang Pak, saya sering merantau kan. Jadi saat saya menikah kemarin itu saya baru tahu kalau orang tua saya itu sebenarnya saya dari kita itu udah tahu lama gitu. Cuman bapak sama ibu itu nggak bisa melarang kamu karena itu hubungan kamu dengan Tuhan. Siapa yang bilang begitu? Ibu saya. Ibu. Iya. Jadi ya pesan kita sebagai orang tua, jangan mempermainkan. Betul. Kalau memang kamu udah mantep di situ, ya udah di situ. Betul. Itu pesan mereka gitu Pak. Jadi di situ saya juga terharu Pak. Ya Allah, ternyata orang tua saya juga berbesar hati. Mereka tidak yang fanatik, yang mengekang, yang istilahnya dia mengerti hati anaknya. Jadi kalau emang kamu merasa nyaman di sana, ya jalani di sana daripada kamu tetap di sini kamu nggak nyaman. Gitu. Ya udah itu Pak, saya bersyukur. Bapak saat ini sebagai bisnismen atau karyawan swasta atau bagaimana? Saya pengangguran Pak. Wah, bisa aja. Iya, saya paling apa ya? Dulu saya pembuat website Pak. Cuman akhir-akhir ini udah sepi ya, jarang order mungkin karena banyaknya saingan. Tapi saya tekun di dunia kripto. Cryptocurrency. Iya. Allah. Jadi saya bikin apa ya, NFT, jual beli NFT gitu. Allah. Ya, saya tidak tahu apa itu NFT. Cryptocurrency juga hanya tahu istilahnya saja. Bapak ini luar biasa. Jadi pemirsa, jangan lihat segala sesuatu dari casing. Ya, jangan lihat segala sesuatu dari casing. Kalaupun seseorang itu menyatakan diri sebagai pengangguran, jangan pernah percaya. Justru yang menyampaikan diri sebagai pengangguran itu ada sesuatu yang terselubung di dalamnya. Bapak ini seorang suhu ya. Bukan. Saya baru tahu. NFT saya juga tidak tahu apa itu. Masya Allah ya. Jadi berarti Bapak seorang bisnismen ya, bisnismen dan di bidang ini berarti ya, digital marketing dan sebagainya. Digital marketing. Bukan digital marketing Mbak. Jadi saya istilahnya apa yang saya lakukan sekarang itu saya investasi. Sebenarnya bukan investasi juga, saya bingung nyebutnya. Tapi aset digital. Jadi yang kita peroleh dari hasil kerja kan kita mendapatkan aset digital itu berupa mata uang kripto tadi. Ethereum atau Bitcoin atau segala macam lah itu. Itu yang kita kumpulkan. Nah, yang lalu saya akan bertanya. Waktu komunikasi di WA sebelumnya kan beliau menghubungi kami via WA, kemudian kami follow up dengan senang hati untuk rencana perihal konfirmasi ulang terkait administrasi masuk Islam itu kan. Terkait beliau sudah masuk Islam namun tidak punya sertifikat. Kami bertanya untuk mengisi form dan kami baca, wah tinggal di apartemen. Tinggal di apartemen ya, berarti bukan orang sembarangan. Karena di Jakarta beda, kulturnya dengan di Jawa Timur beda. Kalau orang yang di Jawa Timur ini tinggal di apartemen, kulturnya sangat berbeda. Di apartemen berarti tidak seperti sebagaimana umumnya masyarakat di Jawa Timur. Berarti Bapak Budi ini orang unik ya, orang unik. Terbukti dari profesi saja sampai NFT, cryptocurrency dan lain sebagainya. Cryptocurrency kabarnya kemarin sempat jeblok. Oh, hancur Pak. Sebenarnya sampai sekarang hancur. Jadi untuk mata uang kripto ini terpuruk sebenarnya Pak. Cuman di sini untungnya saya sebelum saya mengetahui itu bakal terpuruk. Tapi sebenarnya kalau dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu ya nggak terpuruk juga sih Pak. Tapi kalau pemula yang memulai kripto itu dari tahun-tahun ini sekarang akan terpuruk karena saat di awal tahun kemarin kalau Bitcoin bisa sampai 900 juta gitu, sekarang cuma tinggal 300 juta kan udah turunnya jauh drastis gitu Pak. Ethereum yang tadinya udah bisa tembus ke angka 60 sekarang tinggal 20 juta kan terpuruk. Tapi kalau kita bandingkan dengan perjuangan saya 2 tahun yang lalu, saya mempunyai Ethereum itu di harga 2.500.000. Sekarang satu Ethereum udah 20 juta. Nah, Bitcoin juga gitu, dulu harga 45 juta sekarang udah 300. Padahal ini 300 kondisi turun loh Pak. Sebenarnya kemarin 900 gitu. Berarti masih dapat istilahnya ya.
Ya, Istilahnya subsidi silang atau bagaimana itu? ya istilahnya kalau untuk dari awal saya memulai, saya masih tetap di posisi untung Pak gitu. Keuntungannya di situ saya mulai udah lama gitu. Tapi kalau saya mulai dari kemarin baru-baru ini ya mungkin saya akan mengalami kerugian itu. Tapi sebelum saya melihat kemungkinan ini tadi, saya beralih di NFT yang saya pegang gitu Pak, non fungible token itu tadi. Nah dari situ, jadi kita nggak tergantung ke harga kripto sebenarnya, tapi tergantung gimana kita membangun suatu komunitas, suatu istilahnya komunitas yang untuk membesarkan produk NFT kita tadi gitu. Iya. Bapak menarik ya berbicara soal cryptocurrency dan lain sebagainya. Itu saya cut dulu Pak ya. Siap. Sebelum ke situ saya ini pemain Pak sebenarnya. Pemain apa itu? Saya pemain judi. Jadi saya itu pernah mengalami suatu titik di mana saya itu putus asa sama diri saya sendiri karena nggak bisa berhenti dari judi. Gitu. Yang tadi saya bersyukur saya bisa sukses dari saya main kripto segala macam itu, saya mempunyai segalanya. Habis Pak ke judi itu. Habis. Tapi di situ saya nggak nyerah. Saya tetap berusaha sampai akhirnya saya dikasih kesempatan untuk mempunyai lagi. Yang tadinya saya punya itu sampai misalnya saya perokok Pak ya, sampai saya buat beli rokok aja saya nggak bisa Pak. Allah. Itu sampai berjalan berapa tahun, 2 sampai 3 tahun saya nggak punya apa-apa. Pingin ngerokok, saya nunggu belas kasihan temen gitu, bawa rokok saya minta temen gitu. Tapi saya mempunyai aset kripto ini banyak yang belum bisa dicairkan. Saya yakin, saya tetap berusaha bekerja ngumpulin kripto itu walaupun gratisan Pak. Saya kumpulin gratisan dari airdrop bukan saya. Oh berarti sempat mining waktu itu? Sempat waktu masih ada boomingnya mining itu saya ikut mining gratis. Bapak punya komputer banyak itu berarti? Enggak Pak. Kalau itu kan saya nggak pakai PC, saya di warnet Pak. Bahkan saya ke warnet itu modal 10.000 sehari, saya nggak pulang. Saya nginep di warnet gitu, masuk malam keluar pagi, bayar 10.000 paketan karena uang saya cuma itu gitu. Saya nggak makan nggak apa gitu. Tapi bisa menambang istilahnya bisa. Di warnet. Oh gitu, tidak harus punya komputer banyak. Enggak, gitu. karena kita ikut web mining. Jadi kita user di sana, emang di situ kita nanti diwajibkan untuk membeli suatu hash rate itu tadi untuk kecepatan miningnya. Oh ada banyak cara ternyata. Iya, cuman karena saya modal gratisan, saya pasrah apa yang diberikan web itu. Misal kita ya itu tadi cuman dapat 1 bulan mungkin cuman bisa dapat sekian 0,00 berapa Bitcoin, saya jalanin. Tapi kan saya nggak ikut cuman satu web Pak, banyak yang saya ikutin. Akhirnya di situ terkumpul yang tadinya saya nggak punya apa-apa sama sekali sampai saya bisa mempunyai lagi. Di situ saya dilema Pak. Waktu saya penjudi parah lah sampai saya nggak punya apa-apa tadi, saya udah tobat gitu. Ya Allah supaya saya nggak menyentuh perjudian lagi. Tolong istilahnya saya kasih kesempatan untuk saya bisa pulih gitu. Saya tetap berusaha. Tapi saya nggak bisa menepati janji saya sama Allah gitu Pak. Saat saya dikasih kesempatan lagi, saya mempunyai rezeki lagi, kambuh Pak saya judi gitu. Tapi saya setiap habis main kalah nyesel itu bukan nyesel duitnya kalah Pak, tapi saya nyeselnya kenapa saya lakukan lagi. Janji saya tuh kemana? Kamu janji sama Gusti Allah, sama Tuhan, kenapa kamu langgar terus gitu. Di situ saya sempat depresi Pak. Nah, saat depresi itu uang mengalir terus sebenarnya Pak, rezeki saya banyak. Yang tadi yang saya bilang aset digital saya banyak tapi belum bisa dijual, saat itu semuanya bisa dijual Pak. Yang ini laku 40 juta, 100 juta, 50 juta gitu. Banyak saya uang. Tapi ya gitu, setiap uang masuk saya judi, habis lagi. Nah itu saya bisa sembuh total itu istri saya. Allah. Yang istilahnya saya nggak menghargai apa yang diberikan Tuhan kepada saya. Saya mendapatkan rezeki yang di luar kemampuan orang sebenarnya gitu Pak.
saya SMA. Yang sepantar-sepantar saya, teman-teman sekolah saya semua, untuk bisa gaji segini harus dia udah pegawai, udah Iya. pegawai negeri tingkat tinggi. Iya. Gitu. Saya sekali WD dari itu bisa dapat lebih dari lebih dari itu. Tapi saya nggak bersyukur. Saya bermain judi itu loh, Pak. Dan di situ saya, karena melihat istri saya itu tadi, Pak, saya, ya Allah, dia cari uang 300.000 gitu, berkorban segalanya. Kenapa saya yang dikasih lebih-lebih, saya nggak menghargai itu. Itu saya sadarnya di situ, Pak. Jadi akhirnya saya juga agendakan sampai detik ini, saya punya agenda waktunya kapan untuk berbagi ini gitu. Sekarang sudah off ya dari kegiatan yang awal tadi yang berjudi? Sudah, Pak. Sudah, Alhamdulillah ya? Sudah. Alhamdulillah. Sekarang bimbingan cari istri saya. Iya. Jadi saya di situ, Pak, saya bersyukurnya apa ya? Saat corona orang bingung ya, Pak ya, usaha gini, saya malah maju, Pak, dari kripto saya. Berarti kan Gusti Allah sayang sama saya gitu. Saya masih dikasih rezeki terus. Kenapa saya harus belot gitu kan? Apalagi saya berjanji. Saya udah dihancurkan, saya masih dikasih kesempatan. Kenapa kamu mau seperti itu lagi gitu? Ya itulah, Pak. Ya, Bapak mungkin sudah tahu diferensiasi yang paling ya urgensi perbedaan antara Islam dan Kristen? Perbedaan. Iya. Tentu Mungkin seseorang untuk memutuskan masuk Islam, dia akan mengetahui perbedaan urgensi paling penting dalam agama Kristen dan Islam itu. Kalau saya secara ini ya, Pak ya, secara mungkin saya pendalaman terlalu dalam juga nggak tahu juga benar apa salah. Ya. Secara harfiahnya seperti ini. Kalau di Islam itu yang saya rasakan, Pak, kita lebih mengena ke hati saat kita berbicara dengan Tuhan, saat kita berdoa dengan Tuhan itu mengena. Jadi kita lebih dekat dengan Gusti Allah itu terasa banget. Masya gitu. Allah. Karena kesatu ini dari prakteknya ya, Pak ya. Sehari yang wajib kita lakukan 5 kali. Contoh aja, saat kita mau melakukan sholat, kita harus dalam keadaan yang benar-benar suci. Kita ambil air wudhu. Dari situ aja udah ritual aktivitas itu udah pendekat, kita udah memakai hati gitu. Ini perbandingannya dengan praktek saya yang di sana, Pak ya. Praktek yang di sana, saya ke gereja seminggu sekali. Ke gereja juga istilahnya saya habis dari main, habis dari apa, penting pakai baju rapi, saya berangkat ke gereja aman gitu. Jadi di situ saya perbedaan yang saya rasakan. Saya nggak pakai hati, jadi hanya rutinitas gitu. Yang penting datang. Nah, jadi rutinitas saja yang saya jalanin. Saya di gereja ada khotbah, saya main handphone gini juga aman kan gitu. Kadang saya ngelamun apa aman. Tapi kalau saat saya masuk ke masjid, saat saya melakukan sholat itu tadi, nggak ada saya waktu untuk main handphone apa kan, nggak mungkin ada kan gitu, Pak. Dan itu perbedaan yang praktek yang kita jalanin tiap hari. Makanya saya merasa mengenal langsung ke hati saya. Saya langsung lebih dekat dengan Gusti Allah gitu. Saya saat menjalanin ini. Dan saya membuktikannya ya dari apa yang saya rasakan dalam hidup saya, Pak. Jadi kayak saya minta maaf, minta ampun sama Gusti, kayak langsung dijawab. Masya Allah. Gitu. Jadi saya merasa, ya Allah, besok saya harus bayar ini. Semoga kripto saya laku. Masya Allah. Gitu. Kayak nggak dikasih, ya besok sabar dulu lu apa gitu, enggak, Pak. Jadi besok saya langsung bisa merasakan gitu. Jadi ya itu tadi yang saya bilang kayak dekat, jadi langsung nyampe gitu loh, Pak. Itu yang saya rasakan. Makanya saya yakinnya di situ. Tapi kalau untuk pengetahuan tentang kepercayaan itu sendiri, ya saya belum tahu dalamnya ya, Pak. Maksudnya lebih dalamnya seperti apa? Saya juga butuh dibimbing juga. Saya belum tahu cerita yang seperti apa. Tapi kalau yang saya yakini bahwa ya Nabi Muhammad itu emang ya nabi terakhir, nabi ya utusan
Iya. Allah yang terakhir, yang Iya. tiada Tuhan ya selain Allah, kan Betul. gitu. Sedangkan kalau di sana ya ada dualisme itu tadi yang saya bilang, yang Tuhan menjadi manusia. Itu yang saya, ya mungkin perbedaan yang kata Bapak tadi yang apa ya, yang jomplang. Tapi sebenarnya kalau yang sepengetahuan saya Pak ya, Iya. saya dengar cerita di sana dan di Islam ini itu sejarahnya sama semua. Maksudnya cerita di sini Nabi ini ada, di sini juga ada, Nabi ini ada, ceritanya sama gitu Pak. Tapi pada faktanya yang ya pamungkasnya itu tadi. Bahwa sesungguhnya memang semua para nabi itu memiliki satu Tuhan, Iya. yakni Allah Subhanahu wa Allah taala. Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada ceritanya para nabi itu menyembah Yesus. Betul. Kalaupun Yesus adalah Tuhan, tentu Nabi Musa misalnya mengajarkan tentang bahwa Tuhan kita adalah akan datang seorang nabi Yesus, dan itulah Tuhan kita. Itu mungkin kalaupun memang Yesus adalah Tuhan begitu. Ya. Jadi sebenarnya itu juga yang jadi apa ya, logika saya gitu Pak. Tapi saya nggak bisa menyebutnya seperti apa ya. Pokoknya yang saya pandang seperti itu. Jadi saya melihat orang Islam, ya namanya siapa, sesakti-saktinya kamu, sekiai-kiainya kamu, nggak akan bisa mengetahui wajahnya Allah kan gitu. Karena kan ya emang dia zat yang tidak berwujud, tapi kan ada gitu. Tapi kan kalau di Kristen kan diakuin menjadi manusia itu loh Pak. Itu kan yang perbedaannya seperti itu. Dalam Islam, sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi, bahwa ketika kita beribadah, Allah itu tidak menyukai seorang hambanya yang beribadah itu menduakan. Jangankan menduakan Allah dengan zat yang lain, menduakan kita dengan HP aja tidak sah. Betul Pak. Maksudnya ketika sholat main HP ya kan tidak sah. Tidak sah. Itu namanya menduakan. Betul. Termasuk begini, Pak Hudi, ketika seseorang umroh atau haji, itu kan dia menghadap ke arah kiblat. Kiblatnya kan sebagai lambang persatuan, ya, sebagaimana yang disampaikan di kitab Mazmur ya, di Bible itu. Mazmur, aku hendak sujud ke arah baitmu yang kudus. Sebentar, bukan ini. Mazmur pasal 5 ayat 8. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu. Baitmu itu bait Allah ya, baitullah, yang kudus dengan takut akan engkau. Ini kan ajaran di Bible bahwa ketika kita beribadah wajib menghadap ke arah kiblat. Kiblat itu lambang persatuan. Dan di Islam itu kiblatnya adalah di Ka'bah itu. Sebenarnya Ka'bah ini adalah lambang kiblat, lambang persatuan, bahwa seluruh umat manusia, seluruh kaum muslimin dan mukminin itu ketika beribadah menyembah kepada Allah ke arah ya, sebagaimana yang disampaikan di dalam Bible, ke arah baitullah, ke arah baitmu. Nah, ketika kita umroh atau haji, kemudian kita sholat, ada sedikit saja kita merasa kita menyembah ke Ka'bah, batal keimanan kita. Sebenarnya tipis, umroh atau haji itu tipis sekali jurangnya kita menuju kesesatan, menuju musyriknya itu. Sedikit saja kita ada rasa hati, saya hari ini ibadah, sholat, menyembah Ka'bah. Seakan-akan Ka'bah ini pusatnya kita menyembah. Itu maka syirik dan iman kita batal. Maka dari itu Allah tidak mau itu Allah mendoakan kita mendoakan Allah. Allah tidak menyukai hambanya yang beribadah mendoakan Allah. Nah, seperti itu. Jadi ini paparan untuk saudara-saudara kita semuanya yang mempertanyakan tentang kiblat. Bahwa kiblat di Bible diajarkan, di Al-Quran juga diajarkan, bahwa kiblat umat Islam saat ini memang ini lambang persatuan. Semua menyembah kepada Allah, tapi ada arahnya. Gitu. Lambang persatuan dan kesatuan Islam. Kemudian
kami ini sebenarnya adalah umat yang pengikut Yesus yang sejati, umat Islam ini. Semua yang dilakukan Yesus kami kerjakan. Semua yang diajarkan oleh Yesus, semua yang diajarkan oleh Bible kami laksanakan. Sebagai contoh, Yesus mengajarkan puasa, umat Islam juga puasa. Dalilnya lengkap ada di Imamat pasal 23 ayat 29. Itu sangat keras sekali dalilnya bahwa kewajiban tentang berpuasa. Nanti bisa dibuka. Imamat pasal 23 ayat 29. Kita persingkat waktu. Dalil yang lain ada banyak. Matius pasal 6 ayat 16 sampai 18. Yesus berpuasa. Ya, Matius pasal 4 ayat 2 dan lain sebagainya. Kemudian Yesus mengajarkan sunat. Umat Islam bersunat. Umat Kristen tidak mewajibkan sunat. Padahal Yesus sunat. Ya, dalilnya di Lukas pasal 2 ayat 21 dan Kejadian pasal 17 ayat 9 sampai 14. Ini perjanjian yang agung yang kekal tentang hukum wajibnya bersunat. Kalau tidak bersunat maka wajib dihukum mati. Wajib dilenyapkan atas kaumnya. Di Bible diwajibkan agar wanita mengenakan hijab, menudungi kepalanya. Dalilnya di 1 Korintus pasal 11 ayat 5 sampai 6. Barang siapa yang tidak menudungi kepalanya, maka wajiblah dia mencukur rambutnya. Jadi membotaki kepalanya. Itu kewajiban keras untuk para wanita untuk berhijab. Kemudian Yesus mengajarkan agar kita beriman hanya kepada Allah, satu-satunya sesembahan. Umat Islam juga ikut Bible. Dalilnya ada di Matius pasal 4 ayat 10, sangat jelas sekali di situ. Kemudian Bible diajarkan haram minum minuman keras. Umat Islam juga tidak minum minuman keras karena itu adalah haram. Dalilnya di Imamat pasal 10 ayat 8 sampai 11. Di Bible juga diajarkan haram makan babi, apapun jenis babinya, mau babi hutan, babi ngepet, babi kecap, babi, semua haram. Ya, dalilnya di Imamat pasal 11 ayat 7 sampai 8. Di Ulangan juga pasal 14 ayat 8. Kemudian Yesus beribadah dengan cara bersujud. Umat Islam juga beribadah dengan cara bersujud. Dalilnya ada di Matius pasal 26 ayat 39. Yesus berdoa kepada Allah, umat Islam berdoa kepada Allah, umat Kristen malah berdoa kepada Yesus. Dalilnya jelas di Matius pasal 27 ayat 46. Kemudian Yesus berdoa dengan mengangkat tangan atau menengadahkan tangan. Umat Islam juga berdoa dengan mengangkat tangan, mirip seperti Yesus berdoa dengan menengadahkan tangan. Bukti dalilnya di 1 Timotius pasal 2 ayat 8. Kemudian Yesus mati dikubur, dikafani dengan kain lenan warna putih, dikasih harum-haruman, kasih rempah-rempah, mirip sebagaimana orang Islam juga mengerjakan hal itu. Ya, tidak menggunakan peti, tidak menggunakan pakaian dasi, jas dan lain sebagainya. Umat Islam juga mati dikubur, dikafani, persis prosesi penguburan Yesus. Bukti dalilnya di Markus pasal 15 ayat 46. Ya, dalilnya di penguburan Yesus itu dikubur, dikafani, itu di Markus 15 ayat 46, kemudian Yohanes pasal 19 ayat 40, kemudian di Matius pasal 27 ayat 59. Kemudian yang terakhir ya, Yesus bersyahadat. Umat Islam juga bersyahadat, mirip sebagaimana syahadatnya Yesus di Yohanes pasal 17 ayat 3. Ini dalil yang sangat umum sekali, yang sangat populer di kalangan kita. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Ini jelas sekali bahwa ada dua zat di sini. Allah bukan Yesus, Yesus bukan Allah. Betul. Allah adalah, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Engkau ini adalah kembalinya kepada Allah. Berarti Yesus adalah utusan Allah. Ya, utusan dengan Allah itu berbeda. Presiden dengan utusan presiden juga berbeda. Betul. Walaupun utusan presiden menyampaikan risalah, menyampaikan surat dari presiden untuk tetap disampaikan presiden. Tetap presiden ya presiden. Utusan presiden ya bukan presiden. Betul. Dia hanya menyampaikan pesannya. Itu Yohanes pasal 17 ayat 3. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa ibnu Maryam Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah utusan Allah. Kemudian
di Islam datanglah Nabi yang terakhir, melanjutkan risalah dari Yesus Kristus, yakni Rasulullah Muhammad SAW, sehingga syahadatnya diperbaharui menjadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Dan ada banyak lagi yang lainnya. Yesus itu mau masuk ke dalam Baitullah itu melepas kasut, alas kaki. Betul. Kemudian sama sebagaimana orang Islam masuk masjid melepas semua alas kaki. Yesus juga bersuci, berwudu, mencuci muka, mencuci tangan sebelum beribadah. Kemudian di Bible juga diajarkan tentang cara sholat yang benar, sebagaimana yang diajarkan oleh umat Islam. Umat Islam ikut sebagaimana cara sholatnya orang-orang zaman dulu, yang sebagaimana Bible ajarkan. Ada di kitab Nehemia pasal 8 ayat 6. Mungkin nanti Bapak bisa dibuka satu saja ayat yang paling penting yang bisa kita Nehemia. Mungkin Bapak bisa cari sendiri, tidak apa-apa. Karena dulu ini Alkitab Bapak. Nehemia pasal 8 ayat 6. Nehemia. Ya. Jangan hafal, Pak. Ya. Atau Nehemia. Dekatnya Ezra. Perjanjian lama ya. Ya, perjanjian lama. Ezra, habis Ezra, Nehemia. Nehemia. Habis Ezra. Iya. Pasal 8 ayat 6. Iya. Ezra membuka kitab itu Ya. di depan mata seluruh umat, karena Ya. itu berdiri lebih tinggi dari semua orang itu pada waktu ini. Ia membuka kitab itu, semua orang yang bangkit berdiri. Ezra membuka kitab itu di depan semua orang, di depan semua jemaat itu. Kemudian Ezra duduk lebih tinggi, berdiri lebih tinggi daripada para jemaat. Berarti Ezra sedang berkhutbah. Ini sebagaimana khutbah Jumat begitu, atau khutbah pekan, atau khutbah di dalam Baitullah. Kemudian Ezra, orang-orang bangkit ya. Bangkit berdiri. Kemudian Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar. Dan ketika orang bangkit berdiri itu sama seperti di Islam itu qomat. Allahu Akbar ya. Qad qamatis shalah. Itu ayo berdiri. Begitu kan. Kemudian mereka memuji Allah yang Maha Besar. Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin. Allah yang Maha Besar. Berarti sama seperti di Islam itu Allahu Akbar. Kemudian para jemaat itu menyambut dengan kata mengangkat tangan, ya benar. Amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Kemudian mereka berlutut itu sama seperti ruku yang posisi 90 derajat itu, dan bersujud hingga muka sampai ke tanah. Di situ jelas sekali bersujud hingga muka sampai ke tanah. Jadi muka sampai ke tanah itu sebagaimana umat Islam kerjakan ketika beribadah. Sedangkan di saudara kita Kristiani kalau beribadah dengan menangkupkan tangan, tidak ada bersujud, tidak ada berlutut dan sebagainya. Padahal di dalam Alkitab tidak ada dalilnya itu. Bagaimana cara beribadah dengan menangkupkan tangan seperti ini, tidak ada. Jadi kami umat Islam ini yang mengerjakan semua ajaran perintah Bible ini. Seandainya Bible ini nanti di akhirat dihukumi oleh Allah sebagai sebuah kesalahan misalnya, maka orang Kristen masuk neraka, orang Islam tetap masuk surga, ya kan? Kalau Bible ini salah, misalnya dihukumi salah oleh Allah. Ketika Bible ini dihukumi benar oleh Allah, Bible ini benar,
umat Islam tetap masuk surga, umat Kristen tetap masuk neraka, karena Islam yang menjalankan semua perintah ajaran Bible sesuai. Nah, Bapak, mungkin kita akhiri ya, karena ini sudah waktunya sangat panjang sekali. Kemudian ya boleh. Kemudian sebenarnya Bapak sudah tidak perlu bersyahadat ulang, tidak perlu, karena saya yakin Bapak sudah menjalankan semua itu. Tapi namanya persaksian, kita kan ada nanti form penandatanganan. Kita tidak mau ada persaksian penandatanganan tapi tidak pernah lihat kondisi aslinya. Betul. Itu yang disebut syahadah, itu persaksian, begitu kan. Itu maka persaksian itu ada bukti. Betul. Sebenarnya Bapak tidak perlu syahadat lagi, tapi kami hanya minta bukti saja. Buktinya hanya tolong ikuti syahadat kami, atau Bapak sudah bisa sendiri, monggo pilih mana saja, kami tuntun, atau Bapak bisa sendiri. Bisa sih, tapi dituntun nggak apa-apa. Oke, baik. Sambil tangannya begini sebagai simbol ini bahwa kita hanya mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Ikuti saya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, barakallahu fikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita akhiri forum yang sangat berbahagia ini karena saya mendapatkan banyak kisah. Tentunya sebenarnya saya penasaran ya dengan banyak kisah beliau yang belum tergali tadi, yang sangat bermanfaat pastinya. Cuman waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri. Demikian, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.